Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dari kondisi yang berbeda dari biasanya. Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan tetap semangat menjalani perkuliahan ya. Oke, teman-teman semua sejawat sekalian, kali ini kita akan mendemonstrasikan terkait prosedur pembebasan jalan nafas, kemudian manajemen breathing dan juga manajemen sirkulasi. Oke, jadi kita masuk dalam lab ABC management ya, airway breathing circulation. Jadi manajemen ABC. Oke, seperti yang sudah kita bahas di perkuliahan, yang akan kita bahas pertama adalah manajemen airway ya. Yang akan kita pelajari adalah basic airway management. Oke, jadi Anda diharapkan mampu melakukan pembebasan jalan nafas dengan menggunakan alat-alat basic. Oke, nah pertama kita bahas dulu tentang indikasi siapa yang perlu mendapatkan manajemen jalan nafas atau siapa yang perlu dilakukan pembebasan jalan nafas. Oke, nah kapan sih pasien itu memerlukan pertolongan pembebasan jalan nafas? Ya, perlu kita review kembali bahwa ada beberapa macam sumbatan jalan nafas beserta tandanya yang bisa kita kenali dengan pemeriksaan fisik atau pengkajian. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah ngorok atau snoring ya. Snoring diakibatkan karena adanya benda asing ya atau benda di dalam tubuh sendiri yang menutup jalan nafas secara parsial. Jadi contohnya pada pasien tidak sadar, semua pasien tidak sadar mengalami ngorok. Kenapa? Karena pangkal lidah menutup trakea sehingga ngorok ya. Sama halnya ketika kita tidur, Anda mungkin ya, karena saya nggak ngorok ya, tapi Anda yang ngorok ya. Oke, nah sama halnya ketika kita sedang tidur, terjadi relaksasi otot lidah tepatnya ya, kemudian pangkal lidah akan menutup parsial lubang trakea sehingga akan terjadi mekanisme fluid ya. Jadi ada berdesakan udara di situ sehingga menimbulkan bunyi yang bergetar, menggetarkan pangkal lidah. Makanya biasanya muncul bunyi ngorok. Nah, ini ya. Bisa karena snoring, bisa disebabkan karena sumbatan lidah, bisa karena benda asing dari luar tubuh. Contohnya apa? Misalkan Anda lagi makan pentol, tahu-tahu pentolnya masuk tinggal separuh gitu kan. Nah, terjadi sumbatan parsial di situ bisa menyebabkan snoring juga. Oke. Nah, yang kedua, suara jalan nafas yang abnormal adalah gargling. Oke, good. Gargling ya. Gargling disebabkan karena adanya cairan yang lebih tepatnya menyumbat jalan nafas. Jadi kalau kita berbicara tentang jalan nafas itu sebenarnya di mana sih? Mulai dari hidung, mulut sampai ke bronkus ya. Ini sampai ke trakea sampai ke bronkus itu adalah jalan nafas airway ya. Jadi kalau ada cairan yang numpuk di situ, bisa itu bekas muntah, bisa perdarahan, oke, kemudian bisa sekret, bisa air pada orang-orang yang mengalami tenggelam ya, post delusi, itu dia mengalami gargling biasanya ya, apalagi orang-orang yang post muntah ya, pada orang-orang dengan mabuk itu ya, misalkan muntah nggak sadar lah, itu biasanya dia mengalami gargling. Oke, yang ketiga adalah wheezing atau crowing ya. Jadi crowing ini terjadi karena adanya penyempitan jalan nafas ya. Biasanya kenapa sih jalan nafas menyempit? Yang pertama karena karena alergi. Biasanya pada pasien dengan asma dia mengalami penyempitan jalan nafas. Oke. Nah, biasanya ada suara mengi kan. Nah, itu adalah wheezing atau crowing, oke. Kemudian yang kedua karena adanya trauma inhalasi. Nah, apa sih trauma inhalasi? Trauma yang terjadi ketika seseorang menghirup udara atau asap panas. Nah, biasanya ada siapa? Korban-korban kebakaran atau orang yang sengaja menghirup udara panas. Kok ada sih Pak orang sengaja menghirup udara panas? Ada ya. Biasanya kalau mau bunuh diri di apartemen itu dia menghirup, sengaja menyalakan gas LPG ya, kemudian dia hirup. Nah, ketika mukosa trakea ini
bereaksi dengan gas-gas panas tersebut, maka dia akan mengalami edem. Nah, akan terjadi edem trakea, edem mukosa, kemudian jalan nafas menyempit dan terjadilah mekanisme wheezing. Terjadilah mekanisme Crowley. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, snoring. Oke? Nah, snoring bisa kita gunakan bisa kita bebaskan dengan dua metode. Yang pertama tanpa alat, yang kedua dengan alat. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tanpa alat kita pakai apa? Pakai apa? Oke. Kalau tanpa alat kita bisa manfaatkan tangan kita. Nah, anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan ini ya, kita gunakan tangan kita. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan apa tadi? Snoring ya, ngorok. Nah, pada pasien-pasien yang ngorok, kalau kita nggak punya alat atau kita di pre-hospital atau kita melakukannya saat pertama kali pasien turun dari kendaraan atau dikirim dari ambulans ya, turun dari ambulans ke berangkat, pemindahan di situ bisa kita lakukan pembebasan jalan nafas. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana kita akan melakukan manuver airway tanpa alat? Yang pertama ada head till. Oke, head till itu apa? Head till adalah mengekstensikan kepala. Nah, jadi kepala diekstensikan. Oke. Tujuannya apa ya? Tentu saja tujuannya untuk membebaskan jalan nafas. Yang kedua adalah chin lift. Chin, dagu, lift diangkat, angkat dagu. Oke. Yang ketiga, kombinasi head till dan chin lift. Oke. Yang keempat dengan manuver jaw thrust. Oke. Nah, jadi ada empat manuver yang bisa kita gunakan. Ada head till, ada chin lift, head till chin lift, dan manuver jaw thrust. Nah, kita harus bisa memutuskan kapan kita menggunakan metode yang tepat. Di antara empat ini mana yang kita pakai. Oke. Yang pertama kita bahas dulu tentang head till ya. Oke, jadi sudah ada teman saya di sini yang bersedia hadir pada siang hari ini. Waduh, nggak mau digeser. Nah, kita geser dikit, bro. Oke. Nah, oke. Perkenalkan teman saya, namanya Hong Lian. Oke, ini teman saya ya. Nah, kita akan ibaratkan si pasien ini dia mengalami snoring, dia ngorok. Oke. Nah, ketika dia ngorok, yang pertama saya lakukan seperti kita bahas di awal, kita bisa melakukan head till. Oke, bagaimana kita melakukan head till? Ya, tinggal kita ekstensikan. Kita pegang dahi, kemudian kita ekstensikan leher ke pasien. Nah, oke. Nah, kita ekstensikan. Apakah manuver sederhana seperti ini bisa membebaskan jalan nafas? Tentu bisa. Kenapa? Nah, kalau Anda ikut kuliah saya yang kemarin sudah kita bahas, Anda bisa lihat animasi bahwa pangkal lidah yang di sini ketika kita lakukan ekstensi leher, maka pangkal lidah akan tertarik ke atas dan jalan nafas akan kembali terbuka. Ya. Oke. Nah, terus apa sih Pak yang tadi temannya satu lagi chin lift. Nah, kalau chin lift itu kita angkat dagunya. Oke, kita angkat dagunya. Kita angkat dagu ke depan dan ke atas sambil kita buka. Nah, ya. Nah, kalau kombinasi head till dan chin lift ya berarti kita lakukan dua-duanya. Kita ekstensikan, kemudian kita angkat dagu. Nah, oke, kita angkat dagu, angkat ya. Bukan hanya sekedar gini kan, tapi harus diangkat. Oke. Oke, ini adalah head till chin lift. Nah, tadi boleh dilakukan chin lift saja Pak? Boleh ya, dilakukan chin lift saja boleh. Angkat saja chin liftnya. Oke. Nah, terus pada siapa sih head till chin lift atau head till saja atau chin lift saja atau head till chin lift bisa kita lakukan? Oke, jadi syarat untuk melakukan head till chin lift adalah pasien tidak ada tanda-tanda cedera servikal. Oke, kita tidak curiga pasien mengalami cedera servikal. Nah, gimana Pak kita bisa curiga pasien ada cedera servikal? Ya,
Jadi kita wajib mencurigai semua pasien cedera servikal jika riwayatnya mekanisme of trauma, mekanisme of injury-nya atau riwayat cedera. Riwayat cederanya 1, jatuh dari ketinggian, 2, kecelakaan lalu lintas, 3, adanya jejas atau luka atau fraktur di daerah wajah, fraktur di klavikula atau multiple fraktur dimanapun tempatnya. Ya, jadi bisa fraktur di tangan kanan, kaki kiri, fraktur koste, fraktur klavikula, multiple fraktur, kita wajib curiga ada cedera servikal. Okay? Jadi kita perlu waspada. Nah, boleh nggak dilakukan kalau pasiennya kita curigai cedera servikal? Tidak boleh dilakukan head tilt. Kenapa? Karena ketika kita ekstensikan akan ada manuver pada daerah tulang servikal. Khawatirnya apa? Akan terjadi terjepitnya saraf pernafasan, ya. Jadi pasiennya justru mengalami gagal nafas. Ya. Jadi tidak boleh kita lakukan. Terus yang boleh kita lakukan apa, Pak? Berarti yang paling mutlak boleh dilakukan adalah pasien-pasien dengan kasus non trauma. Oke, non trauma bisa stroke, bisa koma diabetikum dan yang lain sebagainya, ya. Sepsis dan sebagainya. Yang non trauma boleh kita lakukan head tilt chin lift. Oke, head tilt chin lift. Nah, kalau yang trauma, Pak, yang trauma boleh nggak dilakukan manuver head tilt chin lift? Nggak boleh, ya. Tapi kalau hanya chin lift saja, boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Nah, meskipun Anda melakukan chin lift, saya anjurkan Anda selalu memasang cervical collar pada pasien-pasien dengan yang Anda curigai adanya cedera cervical, ya. Pasang dulu, kalau misalkan dia ada riwayat cedera, kan, pasang, baru Anda lakukan chin lift jika memungkinkan. Oke. Nah, oke, Pak. Kita lakukan chin lift. Cuman agak susah, ya, agak susah. Nah, lebih baiknya gimana? Nah, lebih tepatnya untuk pasien-pasien dengan riwayat trauma atau yang kita curigai adanya cedera servikal, kita lakukan manuver yang keempat tadi, ya. Nah, manuver jaw thrust. Oke. Manuver jaw thrust itu bagaimana? Manuver jaw thrust, 1, hanya boleh dilakukan pada pasien-pasien yang tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran. Kenapa? Karena nyeri, bro. Ya, kalau kita angkat, nah, kenapa sih nyeri, Pak? Karena jaw thrust itu kita angkat rahangnya ke depan, ke atas dan ke depan kita buka. Nah, jadi dia dapatnya nyantem. Oke? Nah, sakit kalau orang sehat begitu kan, nanti Anda dapat pecel sepinjuk, ya. Nah, ditambah kuahnya. Nah, ya. Jadi jangan pernah melakukan jaw thrust pada pasien-pasien dengan kesadaran yang masih normal, ya. Nah, terus gimana, Pak, kalau cedera servikal tapi sadar? Ya sudah, pasang cervical collar dan lakukan chin lift jika ada ngorok. Tapi biasanya pasien sadar, dia tidak ngorok, gitu, ya. Oke. Nah, kita kembali ke manuver jaw thrust. Bagaimana cara melakukan manuver jaw thrust? Oke, saya harus menghilang dulu, ya. Nah, cara melakukan manuver jaw thrust bisa kita lakukan dengan menggunakan telapak tangan, ya kan, dan jari-jari kita, ya. 4 jari kita masuk ke angulus mandibula. Tahu angulus mandibula, ya? Ini lengkungannya. Ini angulus mandibula. Ini telapak tangan bertumpu di pipi, tulang pipi pasien. Nah, ini angulus mandibula. Oke. Kita angkat. Nah, kemudian kita buka ke depan. Nah, jempol ini tujuannya adalah untuk membuka dagu pasien. Jadi kita angkat, tek. Nah, kita angkat. Kemudian kita dorong ke depan. Nah, dibuka. Angkat, buka, ya. Angkat, buka. Angkat, buka. Nah, hati-hati ketika Anda melakukan ini, pastikan tidak ada pergerakan leher, ya. Jadi ditaruh di tulang kita taruh di tulang pipi. 4 jari di angulus mandibula, angkat ke atas, buka ke depan dengan menggunakan jempol. Oke? Nah, itulah yang kita lakukan dengan manuver jaw thrust. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin?
Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan kita buka forum diskusi ya dengan media yang kita sepakati. Bisa kita pakai WhatsApp, Zoom dan seterusnya. Oke? Ya. Itu untuk manajemen snoring tanpa alat. Oke? Nah, sekarang kita yang kedua. Wheezing atau crowing. Nah, kalau wheezing dan crowing masalahnya ada di dalam trakea. Masalahnya ada di dalam trakea. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita melakukan pertolongan wheezing atau pembebasan jalan nafas dengan masalah penyempitan trakea tanpa alat? Bisa nggak? Ya, jawabannya tentu tidak bisa. Ya, kita harus pakai alat. Terus, yang bisa kita lakukan apa, Pak? Yang tanpa alat, yang bisa kita lakukan tanpa alat adalah snoring atau ngorok dan gargling atau berkumur atau sumbatan berupa cairan. Itu pun jika cairannya masih terjangkau. Masih terjangkau maksudnya gimana? Bisa kita akses secara visual di mulut pasien. Jadi bisa kita lihat, oh itu ada darah, oh itu ada bekas muntahan, oh itu ada cairan, ada dan seterusnya, ada lendir dan seterusnya. Bisa kita lakukan tanpa alat. Gimana caranya? Kita pakai tangan kita. Gimana ya? Harus pakai handscoon pasti ya. Gunakan handscoon, kemudian bungkus dengan kasa. Ya, gunakan handscoon, bungkus dengan kasa, kemudian lakukan cross finger maneuver. Nah, sarannya ya. Nah, lakukan cross finger maneuver. Gimana caranya? Ini ke telunjuk, ke gigi bawah, jempol ke gigi atas tuh, sarangnya kan. Nah, kita lakukan buka, tek. Kita buka. Kemudian kita lakukan finger swab. Nah, ini namanya finger swab untuk membebaskan sumbatan jalan nafas berupa cairan ya. Kita lakukan finger swab. Masukkan pakai handscoon, pakai kasa ya, masukkan. Oke. Jadi bukanya pakai sarang ini ya. Cross finger. Oke. Jadi sebelum Anda kenal sarang ini, saya sudah kenal cross finger ini ya. Oke. Nah, itu yang bisa kita lakukan tanpa alat untuk melakukan pembebasan jalan nafas. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kembali lagi, nanti akan kita bahas di media yang kita sepakati. Oke, sekarang kita beralih ke sesi pakai alat ya. Nah, sekarang kita pakai basic, alat-alat basic yang alat-alat dasar yang seringkali digunakan untuk melakukan pembebasan jalan nafas. Oke. Nah, perlu saya tekankan, ketika Anda menemui kasus crowing atau wheezing atau penyumbatan trakea karena adanya edem trakea, itu biasanya akan dilakukan pembebasan jalan nafas dengan menggunakan advanced airway device ya. Biasanya apa? ETT ya, kita pakai ETT. Itu yang paling efektif. Cuman nggak semua orang bisa pasang ETT gitu ya. Jadi harus yang sudah terlatih dan memang benar-benar berkompeten, karena ETT ini kita harus balapan dengan waktu ya. Kita balapan dengan waktu, harus secepat mungkin berhasil, dan metodenya nggak semua orang bisa ya. Nah, untuk Anda, kompetensi yang harus Anda miliki adalah bagaimana Anda melakukan pembebasan jalan nafas pada kasus snoring dan gargling. Oke? Snoring dan gargling. Untuk kasus crowing, nice to know buat Anda. Oke? Nah, yang pertama akan kita bahas adalah balik lagi ke snoring ya. Kita balik lagi ke snoring. Snoring adalah sumbatan karena parsial karena adanya pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Nah, alat yang bisa kita pakai biasanya ada, kita pakai yang namanya OPA ya, OPA atau sering dikenal dengan mayo di rumah sakit ya. Cuman mayo itu kalau saya biasanya dipakai bikin risoles, dipakai bikin salad ya, itu ya, mayonnaise ya. Nah, ini kita sebut sebagai OPA, orofaring airway atau gudel. Gudel anak kebo. ya ini orofaring airway. Oke. Nah, assalamualaikum jatuh bro. Nah, orofaring airway ini terdiri dari beberapa ukuran ya. Biasanya dibedakan berdasarkan warna. Tuh, ada yang biru, ada yang putih, ada yang
Ya, ini yang tidak berwarna ya. Biasanya nggak ada rase, tak ada rase ya. Kemudian ada yang warnanya kuning juga kan. Nah, cuman ada nggak perlu susah-susah ngafalin ukurannya, nggak usah ngafalin warnanya. Mejiku ini nggak usah, teman-teman ya. Nah, terus gimana Pak cara menentukan ukurannya? Kita lakukan pengukuran. Pengukurannya simple banget. Pertama, Anda ambil, biasanya kalau dewasa kita pakai 678 lah ya. 5678. Kalau Anda ragu-ragu, Anda minta 3 ukuran, tapi nggak usah dibuka semua ya. Jaga-jaga kalau misalkan atas misalkan kita pakai 6 terlalu besar, bisa kita turunkan ke 5. Kita pakai 6 terlalu kecil, kita naikkan ke 7 gitu ya. Oke. Nah, cara ngukurnya gimana Pak? Simple aja cara ngukurnya ya. Misalkan saya ambil satu contoh, oke? Yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengukuran. Pertama, kita bisa ukur mulai dari tepi bibir, sudut bibir ke tragus telinga. Ya. Dari sudut bibir ke tragus telinga. Oke. Nah, cocok belum? Mana-mana. Nah, sudah cocok? Oke. Kalau cocok berarti cocok ukurannya. Oke. Satu cara. Nah, cara yang kedua, dari ujung bibir ke angulus mandibula. Nah, dari ujung bibir ke angulus mandibula. Angulus mandibula itu mana? Ini. Lengkungan mandibula ini ya, angulus mandibula. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa pilih salah satu yang bisa Anda hafalkan. Kalau saya gampangnya dari ujung bibir ke angulus mandibula, oke silakan. Saya dari sudut bibir ke tragus telinga, oke silakan pilih salah satu. Yang penting Anda bisa menentukan ukuran. Oke? Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Simple juga cara pemasangannya ya. Yang pasti Anda harus cuci tangan pakai handscoon ya. Kemudian pakai masker ya, meskipun ini bukan metode yang beresiko, tetapi kita jaga-jaga, kita perlu jaga-jaga ya. Jadi jangan lupa pakai handscoon, pakai masker. Oke, kemudian tambahkan gel di sini. Nah, secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Basahi dulu biar enak ya. Kayak iklan apa itu, alat cukur itu kan, basahi dulu bro biar enak. Nah ini sama, kita basahi dengan gel biar enak masuknya ya. Oke, caranya gampang, kita pakai sarangnya lagi. Oke, nah saya harus berdiri. Oke. Caranya kita lakukan cross finger lagi ya. Kita cross finger. Oke. Kemudian kita berikan gel ya. Kita masukkan lengkungan menghadap ke atas dulu. Oke. Nah, jadi menghadap ke atas ya. Ke atas. Oke, sampai mentok di palatum kan. Sampai mentok di palatum, langit-langit itu ya. Kemudian kalau sudah mentok tinggal kita putar, terserah mau ke sana atau ke sini ya. Kita putar sambil kita masukkan celep. Tuh, pas kan? Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, pas ya. Dia bisa mencegah pangkal lidah jatuh ke belakang. Gitu ya? Oke. Nah, yang perlu menjadi catatan, ketika sudah terpasang tidak boleh diplester ya. Jangan diplester. Kenapa? Harapannya nanti ketika pasien ini kesadarannya sudah membaik, dia biasanya refleks muntahnya akan muncul, refleks batuknya akan muncul, dan dia secara otomatis akan melepaskan ini. Nah, kalau plester, nanti dia nggak bisa dilepas, malah batuk-batuk tersedak, malah mematikan ya. Oke, jadi jangan di plester. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda mau melakukan suction, Anda bisa masuk saja lewat lubang yang ada di sini. Nah, jadi kita dilengkapi oleh lubang ini kan. Nah, kalau kita mau melakukan suction misalkan, oh kita ternyata menemukan ada suara gargling Pak, mau saya suction, silakan langsung suction masuk ke sini boleh. Sela-selanya juga boleh. Ya. Nah, ini yang paling mudah kita gunakan. Oke, kita pakai orobaring RB. Nah, itu ya. Oke, cara melepasnya gimana Pak? Lepasnya gampang, tinggal ditarik saja. Tarik sesuai lengkungannya, langsung pluk, buang ya. Satu device untuk satu pasien. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, simpan pertanyaannya, catat, nanti kita bahas di media yang kita
sepakati. Oke? Yuk. Nah, yang kedua guys, untuk masalah snoring itu sebenarnya kita punya device yang namanya nasopharynx airway. Nah, kalau ada OPA, ada juga NPA, nasopharynx airway. Bentuknya mirip-mirip kayak ini nih. Nah, tapi ini sebenarnya ETT ya. Jadi dia bentuknya mirip kayak ini, masuknya ke hidung. Cuman ini alat ini, device ini sekarang sudah jarang banget, bahkan nggak pernah dipakai. Jadi nice to know aja untuk Anda, ya. Nice to know. Yang penting Anda harus tahu cara melakukan pemasangan oropharynx airway, OPA. Oke, gampang kok? Ya, gampang kan? Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang manajemen pernafasan pada kasus snoring ya, dengan menggunakan alat sederhana. Apa alat sederhananya? Oropharynx airway atau kita sering kenal dengan Mayo, tapi saya sarankan mulai sekarang Anda menyebutnya sebagai oropharynx airway karena Mayo itu merek kan ya. Oke. Kalau sudah, sekali lagi catat pertanyaannya, nanti akan kita bahas. Oke, saya siapkan dulu untuk tindakan yang selanjutnya ya.